Halo, bertemu kembali bersama Pak Heri di kelas seni budaya terkhusus seni rupa. Di sini materi kita tentang gambar doodle. Ya. Gambar doodle. Apakah arti gambar doodle? Doodle dalam definisinya itu gambar tidak fokus atau gambar sederhana. Ya. Jadi doodle art suatu karya seni tidak beraturan, tidak fokus, dan gambarnya sederhana, tapi disajikan secara unik dan menarik. Doodle art tidak mempunyai aturan-aturan khusus seperti contohnya lukisan yang alirannya ada realis, surrealis, ya, abstrak dan yang lain. Karena susunan gambar-gambar sedemikian rupa kita tata menjadi unik dan menarik. Bermacam-macam doodle ada 4. Yang pertama doodle fantasi. Doodle fantasi itu coretan bebas yang bentuknya fiktif. Fiktif yang tidak nyata, ya. Angan-angan kita atau karangan kita, ide sesaat, ide jalan gitu. Sedangkan doodle graffiti itu doodle yang berkaitan dengan huruf, ya. Graffiti itu huruf yang diperindah. Contoh umpamanya di sini Heri, umpamanya seperti ini. Ya, itu contoh doodle graffiti, tapi susun menyusun membuat bentuk bisa nama, ya, dan yang lainnya. Sedangkan doodle animasi yaitu doodle yang berkarakter lucu. Contoh seperti karakter-karakter lucu tidak harus mengambil dari film-film kartun, tapi bentuk-bentuk yang lucu saja. Seperti ini umpamanya bisa binatang, bisa manusia, ya, bisa tumbuhan dan yang lainnya. Bentuk-bentuk yang lucu itu doodle animasi. Sedangkan yang keempat doodle pattern. Doodle pattern itu susunan yang teratur. Jadi bentuknya di sini umpamanya ada lingkaran, kotak, lingkaran, ada kotak lagi, lingkaran lagi, kotak lagi, lingkaran lagi, kotak lagi, dan di ini diisi doodle-nya tersebut, ya. Lagi terulang-ulang lagi semacam ini pattern. Nah, demikian rupa menjadi bentuk sekumpulan pattern yang teratur membuat menjadi suatu karya seni dan dinamakan doodle art. Demikian untuk doodle art. Sedangkan materi yang kita kerjakan ini nanti doodle art dengan materi atau dengan bahan 3 dimensi. Sudah pernah saya sampaikan 3 dimensi karya yang mempunyai panjang, lebar, dan volume. Di sini kita materinya dari sepatu, ya, sepatu yang berbahan kanvas ini untuk kita kreasi menjadikan gambar doodle di bagian-bagian tertentu yang dianggap itu terlihat, tidak yang celempit di sini. Kalau di sini tidak kelihatan, ya, nanti ada talinya. Di bawah juga tidak mungkin kelihatan. Kita menggambar doodle di bawah, yang mau lihat siapa? Yang di sini terutama ini media yang kita kerjakan. Itu untuk doodle art di dalam bahan atau 3 dimensi. Untuk langkah selanjutnya kita sepatu kanvas ini awalnya kita sketsa dulu, ya. Kita sketsa dulu, tidak harus langsung di sepatu, tapi kita punya
rancangan atau desain. Apakah arti desain? Desain adalah rancangan, biar kita benar-benar tepat untuk membuat suatu gambarnya. Ya, andai kata seperti ini ya, sepatunya tidak harus mirip. Seperti ini sepatunya. Terus ini bagian untuk tempat talinya tersebut, kelingnya istilahnya. Nah, kita mulai mendesain dari sini. Kita mulai mendesain di mana yang mau kita gambar dengan gambar doodle yang campur, tidak usah beraturan. Nanti ada gambarnya macam-macam ya. Mau ada bunganya silahkan. Ada pecah belah gelas. Ya, oh boleh ya. Mau ada panci, mangkok, yang lain. Ya, boleh radio dan yang lainnya. Itu kita dimasukkan aja ke dalam doodle itu, karena kumpulan-kumpulan item-item tersebut membuat artistik, membuat cantik gitu. Nah, desain saya dari sepatu tersebut, saya membuat di sini desainnya semacam ini, terus di sini ada tulisannya. Ya. Sedes semacam ini. Belum kelihatan, tidak apa-apa, tapi desain awalnya semacam ini. Ya, baru yang di sini kita variasi, mau bentuknya jadi gambar apa ini? Yang fiktif-fiktif boleh, yang lucu-lucu boleh, ya. Bunga di sini. Ada daunnya, ya, matahari boleh. Ini ada radio, umpamanya ada radio zaman dulu. Boleh, silahkan sesuai ide kalian semua ya, untuk mencari apa yang kita mau dikerjakan atau sampaikan ke dalam media dalam 3 dimensi ini ya. Setelah ini penuh susunannya, ini baru jadi namanya karya seni doodle art di dalam materi atau bahan sepatu sebagai karya seni 3 dimensi. Terus pemakaiannya masih tetap menggunakan cat akrilik. Cat akrilik itu cat yang pengencerannya dengan air dan ramah lingkungan ya, tidak berbau. Seperti cat minyak itu 2 minggu masih berbau. Kalau pakai cat akrilik tidak ada bau sama sekali, dan itu tetap ramah lingkungan, tetap sehat untuk paru-paru kita. Kalau sedang kita mengerjakan mesti kan deket ya dengan hidung kita, dan di situ kesehatan kita terjamin. Itu sepatu, 1 pasang sepatu dan cat akrilik. Demikian. Selanjutnya, untuk mengikuti saya menggambar secara detail, mendesain sepatu tersebut. Setelah kita mempunyai desain di sepatu yang kita gambar di 2 dimensi tadi, kita mencoba mengambil untuk sketsanya drawing pen. Drawing pen tersebut tidak luntur kalau saat nanti kita memakai cat akrilik. Ini untuk membuat layoutnya. Kalau untuk yang pertama, pensilnya mengambil pensil pilot, karena tingkat kearangnya ini tidak terlalu lunak. Kalau kamu atau yang lainnya menggunakan pensil biasa, tentunya garisnya akan menjadi tebal dan nanti mengganggu untuk pengecetan. Makanya kita mengambil pensil pilot, karena satu tipis dan kecil untuk ujungnya. Kita memindahkan desain tadi, kita kombinasi huruf dan bentuk-bentuk yang fiktif yang kita awal sudah saya jelaskan. Di sini huruf kita membuat huruf S, karena tulisannya di sini
sedes. Setelah huruf jadi, kita membuat bentuk-bentuk yang fiktif tadi, yang menurut kita unik, ya, lucu, boleh. Ya. Tuangkan gagasan kita di media sepatu ini dengan berekspresi yang tanpa batas. Dari benda mati, benda hidup, manusia, tumbuhan, kita kombinasi ke dalam media sepatu ini.